Baik, kita mulai ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera ya untuk kita semua. Waalaikumsalam Gimana nih warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih adik-adik semua ya telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading seperti biasa pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Intan. Nah, Kak Intan hari ini akan menjadi moderator nih dalam kegiatan Sugar Batch ke-9 ya untuk sesi ini. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas tema yang masih sangat-sangat penting ya dan juga menjadi kebutuhan bagi adik-adik semua, yaitu bongkar trik lulus kedinasan nih ya. Cara cepat dan tepat dalam menjawab soal-soal TIU atau tes intelijensi umum. Nah, di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal kedinasan dan juga bongkar-bongkar trik nih bagaimana caranya jawab soal-soal kedinasan dengan cepat dan akurat. Oke, smart upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes kedinasan, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. Nah, Sugar hari ini seperti biasa ya kita akan dibimbing langsung oleh tentor cantik Bimbel Khalifah dan juga merupakan tentor ahli TIU ya. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Kak Anggi. Ya, sebentar ya. Halo Kak Intan. Oke, Oke, Kak Kak Anggi Anggi gimana gimana nih nih kabarnya? kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Intan. Kak Intan gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik dan dan sangat sangat bersemangat bersemangat hari hari ini ini ya ya karena karena kita kita membahas membahas TIU TIU nih nih Kak Kak Anggi Anggi ya. 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 Oke, Oke, langsung langsung aja aja ya ya Kak Kak Anggi. Anggi. Kepada Kepada Kak Kak Anggi Anggi kita kita persilakan. persilahkan. Baik ya, kalau saya Kakak ambil ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Oke, nah jadi hari ini kita akan bahas tentang soal TIU ya yang sudah keluar di bab yang kedinasan kemarin teman-teman kita udah tes ya. Jadi di sini ada beberapa FR yang sudah keluar ya untuk yang si materi TIU sendiri bagian kedinasan. Baik ya. Kita langsung aja mulai. Jadi by the way kalau misalnya TIU itu ada beberapa materi yang diujikan ya. Ada yang namanya materi tentang analogi gitu ya. Terus ada yang namanya materi silogisme. Oke, kemudian kemarin ada keluar tentang pecahan nih adik-adik. Nah, jadi pecahannya harus dikuatkan ya. Pecahan, kemudian yang keempat itu ada analitis. Ya, terus ada apa lagi ya soal perbandingan ya, perbandingan itu nggak ada ya, selalu ada. Nah, perbandingannya itu bisa jadi nanti yang keluar itu ada perbandingan senilai ya, kemudian ada yang namanya perbandingan berbalik nilai, berbalik nilai gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas rangkuman materi yang ini nih ya melalui soal-soal yang sudah kakak sajikan. Oke, yang pertama ini ada soal yang seperti ini ya, bab titik dua buku sama dengan gerbong titik dua apa nih ya? Ini namanya materi analogi. Ya, jadi kalau materi analogi sendiri yang kita perhatiin itu adalah hubungannya. Ya, hubungan apa nih, Kak? Hubungan dari yang ini nih. Nah, kita harus tahu dulu hubungan dia, kemudian nanti hubungan tersebut kita terapkan di bagian selanjutnya. Ya, bab buku. Hubungannya apa ya? Oh, ternyata bab itu ada di bagiannya buku, gitu ya. Sama juga gerbong itu adalah bagiannya si kereta api. Jadi jawabannya yang B, ya, Pak. Oke. Kemudian kita next ke soal selanjutnya. Nah, nomor dua, oke, hubungan objek pada kalimat ketika di sekolah kamu akan melihat guru dan siswa. Nah, ini juga termasuk ke dalam materi analogi. Ya, analogi. Jadi kemarin yang keluar itu analoginya itu ada dua tipe ya, Dek. Ada yang keluar namanya analogi kata, kayak yang soal sebelumnya ya. Kemudian ada yang namanya analogi kalimat. Ya, jadi analogi kalimat itu juga terdiri dari dua. Ada yang ditanya hubungan objek, ya. Kemudian yang kedua ada ditanya hubungan
pola kalimat. Nah, pola kalimat ya. Jadi kalau yang ditanya itu adalah hubungan objek, berarti dari teksnya nanti atau dari kalimatnya nanti kita tentukan dulu objek yang dibicarain itu tuh siapa gitu ya. Kemudian kalau misalnya hubungan pola kalimat, berarti yang kita lihat adalah struktur kalimatnya ya. Struktur kalimat. Gimana tuh, Kak? Struktur kalimat itu berarti kayak rumusnya bahasa Indonesia ya, SPOK. Banyak nih ya strukturnya ya, SPOK. Ada yang nanti bentuknya tuh S, P, PEL gitu ya, dan seterusnya. Oke, by the way, karena di sini yang ditanya adalah hubungan objek, berarti yang kita lihat adalah objek dari yang dibicarakan di kalimatnya. Ketika di sekolah, kamu akan melihat guru dan siswa. Berarti ini lagi ngomongin siapa nih? Oh, oke, di sekolah nih ya. Rupanya ada siapa di sekolah? Ada guru sama siswa. Kita lihat ya. Nah, ketika di stasiun, kamu melihat kereta dan gerbongnya gitu ya. Oke. By the way, di stasiun memang ada nih ya, memang ada sih kereta dan gerbong. Tapi di sini kita ngomongin guru dan siswa. Guru dan siswa tuh siapa? Orangnya ya, bukan si benda atau bukan si benda atau bangunannya gitu ya. Berarti apa nih? Yang nomor A itu enggak, bukan jawabannya. Oke? Kemudian yang B, ketika di stadion, kamu akan melihat lapangan dan pemain sepak bola. Oke, pemain sepak bola tuh orangnya sih, tapi ini lapangan ini siapa? Nggak ada, bukan orangnya gitu ya. Ini berarti juga enggak. Lihat, ini yang kita ngomongin berarti sih orangnya. Gitu ya. Terus yang C, ketika di rumah, kamu akan melihat pintu dan jendela. Oh, udah enggak nih, bukan orang. Kemudian yang D, ketika di pasar, oke pasar, kamu akan melihat pedagang dan pembeli. Iya ya, orangnya ya. Berarti apa? Udah jelas jawabannya yang D, gitu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, jika suatu nih ya, jika satu sarana merupakan sarana yang up to date, maka sarana itu harus dioperasikan dengan sistem yang modern. Oke, jika sistem itu modern, maka sistem itu harus terkomputerisasi. Sarana X selalu masih dioperasikan secara manual dan belum terkomputerisasi. Jadi kalau misalnya dari kalimat ini ada pernyataan yang diulang-ulang, itu pernyataannya bisa langsung dicoret aja. Kayak misalnya gini ya, jika satu sarana merupakan sarana yang up to date, maka sarana itu harus dioperasikan dengan sistem yang modern. Diulang lagi nih, jika sistem itu modern, berarti kita bisa coret mulai dari makanya. Nih, coret ya, sampai sini. Oke, selesai. Nah, berarti dari dua pernyataan ini kita bisa simpulin bahwa jika satu sarana merupakan sarana yang up to date, maka sistem itu harus terkomputerisasi. Rupanya sarana X selalu masih dioperasikan secara manual dan belum terkomputerisasi. Berarti apa nih? Oh ya udah, berarti sarananya belum update gitu ya, belum up to date. Oke, berarti yang mana nih jawabannya? Yang ini udah enggak. Sarana X merupakan sistem yang modern, enggak. Sarana X, sarana yang up to date, enggak. Sarana X bukan sarana yang up to date gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, nah kemudian, paham ya? Jadi intinya seperti itu. Kalau ada pernyataan yang sama, itu bisa langsung dicoret aja. Sisakan yang pernyataan-pernyataan tidak dicoret itu menjadi kesimpulan. Terus kita lihat pernyataan di akhirnya, gitu ya. Oke, kemudian kita next ke nomor 4. Dalam sebuah acara makan malam, Lisa dan 7 orang temannya duduk mengelilingi meja bundar. Nah, kalau soal-soal kayak gini kan, Dek, ini namanya soal analitis. Nah, jadi kalau soal analitis, kita bisa menggambarkan sesuai dari si pernyataannya itu mengharapkannya seperti apa. Nah, by the way, ada Lisa nih, ya kan, sama 7 orang temannya. Berarti mereka 8 orang ya. Rupanya orang ini duduk mengelilingi meja bundar. Oke, meja bundar tuh berarti mejanya bentuknya lingkaran gitu kan. Nah, rupanya ada 8 orang orang nih ya. Buat dulu bangkunya ya. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Terus, nah rupanya di sini ada aturan-aturan cara mereka duduknya. Lisa duduk tepat berhadapan dengan Vera. Nah, misalnya Lisanya di sini, Vera, Lisanya di sini berarti Veranya di mari.
Ya. Terus Natasha berhadapan dengan Romi yang diapit oleh Desi dan Lisa. Kan kita nggak tahu tuh ya, by the way, yang diapit oleh Desi dan Lisa. Tunggu ya, ada si Romi ini rupanya ya. Dia diapit oleh Desi sama si Lisa. Oke ya. Terus ini udah selesai. Intan dan Masmur duduk bersebelahan. Nggak tahu kita. Skip dulu. Natasha duduk di antara Vera dan Masmur. Oke, ada Natasha duduk di antara Vera sama si Mas Nur ya, ini Veranya, ini si Mas Nurnya ya. Kemudian apalagi ya tadi ya, hmm ini nih, Intan dan Mas Nur duduk bersebelahan. Mas Nurnya di sini berarti Intannya di sini. Oke. Terus apalagi nih, ini udah selesai tadi ya, tinggal Shirley duduk berhadapan dengan Intan. Shirley sama Intan ini duduknya berhadapan. Oke. Makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan, ya. Dari tangan siapakah Shirley akan menerima makanan? Berarti fokus aja sama si Shirley. Shirley-nya di sini nih. Kalau nggak terima dari si Desi, berarti dari si Vera. Berarti jawabannya yang B. Ya, Desi atau Vera. Oke, aman ya? Oke, kemudian kita lihat di soal selanjutnya. Nah, pada liburan sekolah, Wisnu berlibur ke Dufan dan dia mulai berjalan melalui pintu masuk wahana. Nah, soal ini ada keluar nih, menurut dari teman-teman yang sudah tes kemarin ya, Kak, ternyata soal jalur tuh ada loh, Kak, yang keluar gitu. Nah, kalau misalnya soal jalur, ya ini juga termasuk ke dalam soal analitis deh. Analitis. Berarti gimana nih? Kita gambarkan sesuai dari narasinya ya. Pos A dekat pintu masuk. Oh oke, rupanya ada pintu masuk nih. Buat dulu ya, pintu masuk. Terus ada si pos A-nya. Kemudian, ternyata pos A yang di dekat dengan pintu masuk itu terhubung dengan pos B dan pos C. Berarti A nih yang langsung terhubung di B dan di C-nya. Oke, A terhubung dengan B, kemudian A juga terhubung dengan C, gitu ya. Nah, kemudian setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B, D, dan E. Oke, yang C tadi terhubung dengan pos B, terus pos siapa lagi? Pos D, ya, dan pos E. Ya, buat gitu aja dulu. Kemudian pos D terhubung dengan pos G. Oh oke, D-nya terhubung dengan pos G. Sedangkan pos E terhubung dengan pos F, ya, E-nya sama pos F, dan pos G yang dekat dengan pintu keluar. Oh oke, berarti pintu keluarnya dekat sama si G nih. Pintu keluar ya. Nah, terus dia apa nih? Terhubung dengan pos F rupanya si G-nya ya, langsung dihubungin aja. Oke, berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati Wisnu dalam sekali jalan? Berarti yang ditanyain itu adalah si posnya. Ya, berarti tinggal kita hitung aja maksimalnya nih yang ditanya ya. Kalau misalnya kita geraknya dari A ya, memang geraknya dari A dulu ya. Kalau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, langsung ke G yang titik akhir ya. By the way, G ini titik A akhirnya. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, berarti untuk yang, sorry ya. Nah, by the way, kalau misalnya A ke B, ke C, ke D, ke G, ini ada berapa pos? Ada 5 ya. Terus kita bisa kemana lagi tuh selain itu? Bisa lewat dari A, terus ke B, terus siapa lagi? Ke E, bisa ya. Terus ke F, terus ke G. Itu udah berapa? 5 juga ya. Ini ke sini, ke si C dulu dong. Ya, ke si C dulu nih berarti ya. Sorry ya, ini berarti si C. Baru dari si C ke E-nya. Ke E, terus ke F, baru ke G. Berarti yang ini ada 6. Oke. Kemudian selain itu bisa gerak kemana lagi, Dek? Bisa A, ke C, ke D, ke G. A, ke C, ke D, ke G. Ini berapa? Cuman 4. Berarti karena yang ditanya maksimal, ya kita pilih si 6 pos. Gitu. Ya. Terus kalau misalnya gimana?
A ke C ke E, habis itu ke F, terus dia kemana lagi? Ke G. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti masih apa? Maksimal sih yang 6 pos. Jadi jawabannya yang D. Itu kalau ditanya posnya. Ya, beda kalau misalnya ternyata Kak, saya nggak dapet yang ditanya pos, saya dapatnya itu ditanya berapa jalurnya. Nah, kalau berapa jalurnya, berarti tinggal kita hitung. Ini satu jalur. Terus gimana lagi? Ini dua jalur. Terus tiga jalur. Empat jalur. Berarti ada empat jalur. Kayak yang udah kita daftarin tadi ini, kan ada empat ya jalan yang bisa kita tempuh ya. Jadi ada empat jalur. Jadi ingat beda antara si jalur yang ditanyakan atau si pos yang ditanyakan gitu ya. Tergantung nanti adik-adik dapatnya yang seperti apa. Oke, paham ya? Kemudian kita next ke nomor 6. Nah, soal pecahan nih. Oke. Jadi kalau misalnya ada pecahan ya, apalagi pecahan campuran, itu langsung diubah dulu ke pecahan biasa. Ya, gimana tuh caranya? Masih ingat ya, delapannya itu kesininya tuh dikali, habis tuh hasilnya ditambahin dengan yang atas. 8 kali satu 8, tambah satu 9. Berarti 9 per 8 nih, gitu ya. Terus dibagi, nah 4 kali satu 4, tambah satu 5 per 4. Kemudian nih tambah 3 kali 2 6, tambah satu 7/3. Terus di sini ada kali 1/7. Oke, ini ada 7. Kalau misalnya ada kali deh, ini berarti jadi satu kesatuan dia. Jadi coretnya itu yang sesama dihubungin dengan kali ya. 7 ada di atas, 7 ada di bawah, coret-coret selesai. Kalau yang ini gimana Kak kalau dia bagi? Ubah dulu jadi kali. Berarti gimana? 9/8 kali 4 ya, 4/5. Jadi setelah ini diubah jadi kali, ininya dibalik gitu ya. Tambah, yang ini berarti tinggal siapa? 1/3. Oke, karena tujuhnya tadi udah dicoret ya. Kemudian gimana lagi? Oh oke Kak, rupanya tadi yang kakak bilang kan kali itu satu kelompok ya, satu kesatuan. Berarti kita bisa coret nih ya ternyata ya, 4 dan 8-nya sama-sama bagi 4. Ini berarti tinggal 2. Berarti tinggalnya apa nih? 9/10 tambah 1/3. Dah, terus diapain lagi nih? Samakan penyebut karena dia tambah ya. Jadi tambah atau kurang, penyebutnya harus sama baru boleh ditambah atau kurangi. Berapa penyebutnya? 30. 30 bagi 10, 3. 3 kali 9, 27. Tambah 30 bagi 3, 10. 10 kali 1, 10. Berarti dapatnya apa? 37/30. Oke. Nah, by the way, karena di sini dia mintanya ke dalam pecahan campuran, kita bisa gerak dari yang paling bawah nih, 30. Ya, 30 kali berapa yang hasilnya itu dekat dengan 37? Kali, kali berapa yuk? Kali satu, ya kan? 30 kali satu 30. Tambah berapa supaya hasilnya itu 37? Oh, 7. Jadi hasilnya adalah 1/7/30. Ah, ya. Oke ya. Kemudian kita lihat di nomor 7. Nah, nomor 7, jika P yang ini ya, 17/18 kali 21/22 kali 61/33, Q-nya yang ini nih, maka hubungannya seperti apa? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat, angkanya tuh mirip-mirip ya antara si P dan si Q-nya. Kita bisa coret aja dulu yang sama ya. Ini ada 17/18, nih juga ada. Coret, coret, sabda. Ada 21/22, ini juga ada nih. Coret, coret. Selesai. Berarti sisa apa? 61/33 untuk si P dan 16/33 untuk si Q-nya. Dah, Dek. Tiga-tiganya ini kan udah sama ya. Coret aja. Tinggal apa? 61 dan 16. Oke, artinya apa nih? Udahlah, P-nya pasti lebih dari Q kan? Udah jelas. Jadi jawabannya yang C. Oke, tapi hati-hati. Kalau misalnya ada yang angka-angka seperti ini, kita harus cek.
Kenapa? Karena kalau misalnya ada jawaban yang P lebih dari Q, benar Kak. Kalau misalnya 2P misalnya sama dengan Q juga betul nih Kak. Jawaban mana Kak yang kita pilih? Kita pilih jawaban yang ini. Kenapa? Karena ini namanya benar, ya. Kalau ini namanya tepat. Berarti kita pilih yang tepat, gitu ya. Coba deh kita cek dulu ya. By the way, P tadi nilainya adalah 61, Q-nya sih 16. Kalau misalnya 21 kali 61, apakah kurang dari 18 kali 6? Udah enggak tuh ya, berarti D enggak. Kalau 17 kali 6 1, oke. 7 kali 1 aja yang belakangnya itu ujungnya 7 gitu kan. Kalau 18 kali 16, 8 kali 6 ujungnya 8. 7, 8. Enggak nyambung, berarti apa? Udah jelas jawabannya yang C gitu. Oke? Nah, jadi jangan panik kalau ketemu soal. Oke ya. Kemudian kita cek ke nomor 8. Nah, nomor 8, pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam 24 hari bila dikerjakan oleh 15 orang. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 7 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa. Nah, ini namanya soal perbandingan ya, Dek. Perbandingan. Oke, kita tuliskan dulu ya. Kalau misalnya ada 15 orang, mereka itu targetnya nih siapnya 24 hari. Nah, rupanya apa nih? Setelah dikerjakan 12 hari, ya, kerjanya berhenti nih selama 7 hari. Berarti kalau ada soal seperti ini, yang kita mainkan itu sisanya aja. Mainkan sisanya saja. Oke, berarti gimana? Kalau tadi 24 hari, udah siap dikerjain 12 hari, berarti sisanya berapa hari? Ayo, 12 hari kan? Nah, ini asumsinya masih dikerjain sama si 15 orang. Rupanya berhenti nih 7 hari. Oke, berarti kalau dia berhenti 7 hari, sisanya berapa hari? 5 hari kan? Oke, berarti kalau 5 hari ini, ya berapa orang nih pekerjanya? Nah, karena kita mainkan sisanya, berarti kita fokus yang ini aja. Ya, yang ini udah nggak kita lihat lagi. Oke ya, 15 orang 12 hari. Kalau 5 hari orangnya harusnya lebih banyak atau makin sedikit? Banyak ya. Sedikit hari, banyak orang. Kalau sedikit banyak namanya perbandingan berbalik nilai. Ya. Jadi perbandingan berbalik nilai, berbalik nilai, kondisinya itu adalah banyak, sedikit, atau sedikit banyak, atau sedikit banyak gitu ya. Nah, yang ini caranya adalah kali lurus. Oke, berarti 15 yang ke 12, X-nya ke 5. 5 kali X, 5X. Sama dengan 15 kali 12. Nggak usah dikali, ribet. Nanti kita coret aja. Ya, 15 bagi 5, 3. Berarti X-nya 36. Udah selesai. Jadi jawabannya C. Gitu. Ya, jadi perhatiin sisa-sisa harinya aja. Oke, nah kayak gitu aja ya. Terus, apalagi ya yang kita lihat ya? Nah, by the way, kayaknya nih kita agak terjebak ya, Dek. Ini rupanya ditanyanya apa nih? Tambahan pekerja. Ya, hati-hati. Awalnya pekerjanya ada 15, sekarang udah jadi 36. Berarti tambahannya berapa? Dikurangin aja ya, 36 kurang 15. Berarti 21. Harusnya jawabannya ini. Oke, hati-hati ya. Jawabannya yang ini. Kemudian kita lihat di soal selanjutnya. Nana dan Nina mengoleksi album Korea. Nah, siapa nih yang suka koleksi album-album Korea ya? Perbandingan jumlah album Korea keduanya adalah 2 banding 3. Oke ya, berarti punyanya si Nana ya dibandingkan punyanya si Nina itu ternyata 2 banding 3. Oke, jika selisih jumlah album mereka adalah 5, selisihnya ya 5,
Terus ditanya nih, jumlah album Korea yang dimiliki keduanya sebanyak. Oke, kalau ada soal seperti ini tidak usah pusing. Jadi kita bisa gunakan konsep yang ditanya, ya, diperkan dengan yang diketahui, ya, kemudian dikali dengan nilai yang diketahui, ya toh. Karena di sini ngomongin perperan, berarti di sini yang kita pakai atau yang kita fokusin adalah si perbandingannya, ya, perbandingannya. Yang mana perbandingannya? Yang ini nih, 2 banding 3. Oke, yang ditanya tuh siapa? Jumlah album Korea. Berarti tambahin aja nih, 2 tambah 3 5 per yang diketahui. Siapa diketahuinya? Selisih. Berarti selisihkan dulu mereka nih. Berapa 2 sama 3 selisihnya? Satu kan? Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui. Berapa nilai yang diketahui? Silih 5. Berarti langsung aja deh. 5 bagi 1 kan 5 ya. 5 kali 5, 2, 5. Jadi jawabannya yang A gitu. Nanti kalau misalnya ada umur-umur, caranya kayak gini juga. Ya, intinya ingat aja yang ditanya tuh siapa, diperin dengan yang diketahui, terus dikali dengan nilai yang diketahui. Gitu ya. By the way, kalau dia yang peran ini, berarti yang kita lihat adalah si perbandingannya. Oke? Nah, kemudian kita lihat ke soal terakhir. Ya, ada soal figural nih. Coba ayo. Gimana nih Kak Intan? Ayo Kak Intan join juga. Ada soal perbandingan figural ya. Soal figural ini ternyata yang ditanyakan adalah carilah gambar yang beda. Nah, kalau ternyata pas di komputer, di layar komputer Kak, nggak ada loh Kak yang di apa nggak ada kata perintahnya gitu ya, nggak ada kata carilah gambar yang berbeda gitu. Langsung ditampilin opsi Kak. Berarti kita cari apa tuh Kak? Itu tetap sama deh, cari gambar yang paling beda. Ya, coba kira-kira apa nih ya gambar yang paling beda tuh yang mana? Gimana gimana? Kasih waktu lah ya. Apa nih? Yang mana ya gambar yang paling beda? Bukan. Hmm, yang mana ya gambar yang paling beda? Ayo. Ya, ini. Yang apa ayo? Gambar apa ya yang paling beda? Ayo, 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 ayo. Komen aja deh ya. Apa nih? Yang oke, C, oke. Apa ya kira-kira kita lihat ya. Dek, lihat aja nih. Kalau misalnya kita perhatiin kan, biasanya kalau misalnya soal kayak gini nih, hitung nih Kak, warna hitamnya berapa, buah-buahnya berapa, putihnya berapa gitu kan. By the way, ini putihnya sama semua nih dua. Berarti hitung hitamnya Kak, sama semua. Berarti nggak ada masalah kalau yang kayak gitu. Berarti apa yang kita lihat? Peletakannya. Ya, coba lihat nih lah. Pas pinggir itu ada si hitam. Nih, hitamnya pinggir, hitamnya pinggir, hitamnya pinggir, hitamnya pinggir. Nih, ngapain sini nih? Ya, jadi jawabannya yang D. Gitu. Oke, ya. Mungkin sampai di sini aja ya soal-soal tentang yang Tio kita bahas untuk hari ini. Ya, bisa Bisa ya. ya. Oke, kakak kembalikan ke Kak Intan. Terima kasih, Kak Intan. Oke, terima kasih banyak Kak Anggi. Wah, alhamdulillah ya, sangat bermanfaat adik-adik semua. Nah, gimana nih? Adik-adik udah paham kan sama secara umum ya penjelasan bagaimana terkait materi TIU ya. Semoga Kak Anggi ke depan bahasnya TIU lagi ya, Kak. Nah, karena adik-adik juga sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Oke,
Kakak mau nanya nih, kira-kira di sini adik-adik ada yang mau lanjut kemana nih? Apakah PTN atau kedinasan? Mumpung kita lagi bahas kedinasan nih ya. Nah, buat adik-adik yang masih bingung masuk kemana, jangan khawatir ya. Lagi-lagi kakak ingatkan bahwa Bimbel Khalifah itu adalah solusinya buat adik-adik yang masih bingung nih ya. Karena kenapa? Karena kita punya program-program yang cocok buat adik-adik semua ya. Nah, bisa dilihat di layar. Itu yang pertama ada program medical class. Nah, program ini khusus buat adik-adik yang mau masuk kedokteran nih di universitas favoritnya adik-adik ya. Pembelajarannya kurang lebih 1 bulan ya, intensif 4 sampai 5 kali pertemuan. Nah, selanjutnya ada program intensif SNBT. Nah, program ini khusus untuk bimbingan belajar intensif persiapan ujian SNBT UTBK. Biasanya 1 bulan sebelum tes ya. Oke, lalu ada program sekolah kedinasan dan insya Allah kita akan membuka program tersebut sebentar lagi ya. Nggak lama lagi dalam waktu dekat ini ya. Nah, bagi adik-adik yang kepo nih, mau nanya-nanya langsung itu boleh banget langsung menghubungi ke Instagramnya Bimbel Khalifah atau nomor official Bimbel Khalifah yang ada di Instagramnya ya. Nah, yang terakhir ada program SNBT Dini. Nah, bedanya sama intensif. Kalau SNBT Dini itu belajarnya mulai dari sekarang nih. Mungkin ada adik-adik yang kalau prepare sebulan kayaknya masih kurang gitu pembelajarannya ya. Jadi bisa banget prepare-nya dari sekarang, dari awal masuk kelas 12 ya. Nah, bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut seperti yang Kakak bilang tadi ya, atau mungkin ada yang ingin bergabung, bisa langsung menghubungi ke nomor official Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek ke Instagram kita @bimbelkhalifah ya. Oke, terima kasih semuanya adik-adik. Terima kasih Kak Anggi ya atas keseruannya hari ini. Nah, Bima Khalifah berharap dengan Sugar ini semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan ya. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Oke. Kak Intan mohon pamit undur diri. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.